Pemandangan Bukit Kelam begitu mempesona, membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyata Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia. Bukit Kelam berlokasi di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Di tengah besar dan indahnya bukit ini, terdapat sebuah cerita yang sungguh menarik. Alkisah di negeri Sintang, hiduplah dua orang pemimpin dari keturunan dewa yang mereka memiliki kesaktian yang tinggi. Namun keduanya memiliki sifat yang berbeda. Yang pertama, si Beji, yang dikenal dengan Bujang Beji, yang memiliki sifat suka merusak, pendengki dan serakah. Tidak seorang pun boleh memiliki ilmu, apalagi melebihi kesaktiannya. Oleh karena itu, ia kurang disukai oleh masyarakat sekitar, sehingga sedikit sekali pengikutnya. Sementara seorang lain bernama Tumenggung Marubai, sifatnya justru kebalikan dari sifat Bujang Beji, yang memiliki sifat suka menolong, berhati mulia, dan rendah hati. Bujang Beji beserta pengikutnya menguasai sungai di Simpang Kapuas, sedangkan Tumenggung Marubai menguasai sungai di Simpang Melawi. Ikan di sungai Simpang Melawi beraneka ragam jenis dan jumlahnya lebih banyak bila dibandingkan dengan sungai di Simpang Kapuas. Tidak heran jika tiap hari Tumenggung Marubai selalu mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dibandingkan dengan Bujang Beji. Mengetahui hal itu, Bujang Beji pun menjadi iri hati terhadap Tumenggung Marubai. Bujang Beji tidak mau kalah, sehingga sejenak ia merenung untuk mencari cara agar ikan-ikan yang ada di kawasan Sungai Melawi itu habis. Sehingga Bujang Beji berpikir ia ingin menutup aliran Sungai Melawi dengan batu besar pada hulu Sungai Melawi. Dengan demikian, Sungai Melawi akan terbendung dan ikan-ikan tidak akan menetap di sungai hulu Melawi. Bujang Beji pun memutuskan untuk mengangkat puncak Bukit Batu di Nangasilat, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan kesaktiannya yang tinggi, Bujang Beji pun memikul puncak Bukit Batu yang besar itu. Karena jarak yang cukup jauh, maka Bujang Beji mengikat puncak Bukit Batu yang besar itu dengan 7 lembar daun ilalang. Di tengah perjalanan menuju sungai hulu Melawi, tiba-tiba Bujang Beji mendengar suara perempuan sedang mentertawakannya. Rupanya tanpa disadari, dewi-dewi di kayangan telah mengawasi tingkah laku Bujang Beji. Saat akan sampai di persimpangan Kapuas dan Melawi, ia menoleh ke atas. Namun belum sempat melihat wajah dewi-dewi yang mentertawakannya, tiba-tiba kaki Bujang Beji menginjak duri yang beracun. Seketika itu Bujang Beji pun berteriak karena kesakitan tertusuk duri yang beracun. Seketika itu pun 7 lembar daun ilalang yang digunakan untuk mengikat puncak bukit itu terputus. Akibatnya puncak bukit itu terjatuh dan tenggelam di sebuah rantau yang disebut jetak. Dengan geram Bujang Beji segera menatap wajah dewi-dewi
yang masih mentertawakannya. Bujang Beji kemudian menanam pohon kumbang mambu yang akan digunakan sebagai jalan untuk mencapai kayangan dan membinasakan para dewi-dewi. Akhirnya tumbuhlah pohon itu dengan subur, menjulang tinggi ke angkasa, yang puncaknya tidak tampak dipandang dengan mata kepala dari bawah. Ketika Bujang Beji sudah menaiki pohon itu sampai tinggi, tiba-tiba Bujang Beji lupa melakukan sesuatu. Ternyata rayap-rayap membenci rencana jahat daripada Bujang Beji. Akhirnya rayap-rayap itu menggigit pohon itu dari akar, sehingga apa yang terjadi? Tumbanglah pohon itu dan jatuhlah Bujang Beji dari langit. Akhirnya pohon itu terhempas di hulu Sungai Kapuas Hulu, tepatnya di Danau Luar dan Danau Belidak. Sedangkan Bujang Beji yang ikut terhempas bersama pohon itu pun mati seketika. Maka gagallah usaha Bujang Beji untuk membinasakan dewi-dewi di kayangan, sedangkan Tumenggung Marubai terhindar dari bencana yang telah direncanakan oleh Bujang Beji. Cerita ini adalah sebuah legenda dari masyarakat Kalimantan Barat. Tetapi dari sini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sifat Bujang Beji yang tamak, serakah dapat menyebabkan seseorang menjadi iri hati dan dengki. Karena perbuatannya, ia terhukum celaka karena kedengkiannya sendiri. Untuk itu, marilah kita jaga hati kita untuk tidak penuh dengan ketamakan dan kedengkian.